Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ulama ketika menyusun kitab itu pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena katanya ibtida'an lil qudubis sabiqah, mengikuti daripada kitab-kitab terdahulu. Jadi Zabur, Injil, Taurat, kitab-kitab itu juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata muallif, beliau menulis kitab dengan dimulai Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti kitab-kitab terdahulu. Makanya Imam Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Imam Syafi'i ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti ya diwasal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub bahwal aqta, maka pekerjaan jadi sempurna. Aqta itu kita punya tubuh ada yang hilang, tangannya buntung atau kakinya yang hilang, sempurna tidak sempurna. Ketika kita melakukan pekerjaan tidak dimulai dengan Bismillah, maka pekerjaan itu menjadi tidak sempurna, kurang sempurna. Al-Qatar, kata itu nggak punya keturunan, terputus. Maka pengarang kitab ini memulai menulis kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, taknya itu adalah bab isti'anah. Banyak dinamakan isti'anah, memohon pertolongan dengan Tuhan yang bernama Allah itu. Aku memohon pertolongan dengan Tuhan yang bernama Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ismu nama, setiap nama pasti ada jatnya. Pak Yono namanya, ada orangnya kan? Ada jatnya. Allah itu nama, ada jatnya, ada. Ya. Bismi, bisnya itu isti'anah. Bismi dikatakan juga babnya itu musahabah. Banyak banget sahabat. Apa sahabat? Sahabat, teman yang selalu membersamai, yang selalu mengawal. Artinya ketika kita membaca Bismillah ketika bekerja, maka di situ Allah senantiasa membersamai orang tersebut, memberikan pertolongan, membersamai, mengawali, yang mengawal orang-orang yang memulai pekerjaannya dengan Bismillah. Allah itu wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud. Wajibul wujud. Wajib adanya Allah. Wajib ada. Kalau kita Pak Yono, Ustaz Ali Askar, Ustaz Rahman, itu namanya mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin tidak. Pak Yono tahun 40 ada tidak? Ada. Nah sekarang ada nggak? Ada. 5-6 tahun ada nggak? Mungkin ada, mungkin ada. Ya kan?
Mungkin begitu kalau kita ya. Abi Azhar punya anak. Nah, nanti anaknya itu punya anak lagi. Berarti itu ya. Mungkin punya cucu, mungkin kagak punya cucu. Nah, kalau makhluk namanya mungkinul wujud. Tapi kalau Allah itu wajibul wujud. Wajib ada. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Langsung saja kepada materi. Lizzalimi ada bulan illa billah. Jadi puasa itu harus ada adabnya. Puasa harus ada adabnya. Jadi begini, yang namanya ibadah itu ada dua. Satu harus sah, yang kedua harus diterima. Sah dan diterima. Ibadah bisa sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Contoh sholat. Sholat itu syaratnya harus wudu. Kalau wudu berarti syaratnya harus wudu. Ketika sudah sholat harus rukun sholat. Ada rukun qauli, rukun qalbi, rukun fikri. Ya. Rukun qalbi niat di dalam hati. Aku niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Rukun qalbi baca Al-Fatihah, baca sholawat. Rukun fikri, rukun sujud, duduk di antara 2 sujud, tasahud awal, tasahud akhir, tolma'nina. Syarat itu harus ada. Dan sholat itu harus tolma'nina. Dia sholat diterima dan berkualitas. Jangan sholat itu kayak tarik cebok. Ayo lo pernah lihat tarik cebok? Sama, saya tidak pernah. Kata dia tuh pernah minta cebok. Belum sama. Tapi bahasanya kayak tarik cebok. Maka yang pernah lihat, aku lagi cebok. Ya, kayak ditikap. Ya, ini namanya syarat rukunnya kagak ibadah. Enggak tahu mana. Kalau pengen bisa syarat dan rukunnya kudu di. Kalau mau diwasul kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Salah. Kenapa? Karena alifnya itu bukan alif wasal. Alifnya alif potong. Ya, alif bukan alif potong tapi alif wasal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ihdinas. Karena itu alifnya alif wasal, bukan alif potong. Nah, syarat rukunnya sudah dilaksanakan sanggar. Ini kayak puasa puasa syaratnya waktu Islam, 2 balik, 3 sehat, 4 berakal. Nggak gila. Ustaz, orang juga berpuasa bukan Islam. Orang Islam sih. Berarti dia belum balik. Orang anak udah 3. Mana digunakan? Berarti dia sakit sekali. Orang kalau begadang mulu, main kartu tiap malam di kos. Berarti gila dia. Ada 4 syarat. Rukunnya adanya. Udah lihat tuh. Maka saat kos niatnya malam hari. Kalau niatnya di pagi hari boleh
umumnya di malam hari kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niatnya boleh di siang hari. Ya. Mau sarapan kagak ada tukang nasi tutup semua tukang nasi tutupnya. Ya. Ongkos kita kagak ada. Ya. Jadi kita puasanya bareng-bareng anak sama bini sama suaminya niat puasa. Sama. Kalau puasa sunnah, kalau puasa fardu wajib niatnya rukun di malam hari, di malam hari. Ketika syarat dan rukunnya dibawa, maka sah ibadahnya. Diterima enggak? Diterima enggak? Belum tentu. Belum tentu diterima. Nah, syarat diterima itu apa? Syarat diterima harus ikhlas. Harus wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Hati ini harus ikhlas. Makanya nanti ibu ketika sholat kita diperiksa oleh Allah secara normatif, puasa kita diperiksa oleh Allah, zakat kita diperiksa oleh Allah. Yang kaya apa ya? Hati. Ikhlas dengan sholatnya, ikhlas ada puasanya, ikhlas ada saudara-saudaranya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari enggak berguna lagi kita punya harta, enggak berguna lagi kita punya anak keturunan, ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih. Jadi syarat kita harus hati. Ya. Dulu ada orang dibuat orang luar biasa, sholat sunnahnya luar biasa. Jadi sholatnya itu masuk itu benar. Sampai-sampai kalau di kalangan sahabat, ya, bahwa ada seorang sahabat yang ibadahnya tidak sama. Sahabat itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, ada teman kita ini ahli surga, ibadahnya tidak sama. Ya Rasul, kalau kita surga luar biasa, dia sholat luar biasa, ya Rasul. Kata Rasul, besok saya melihat orang yang mana dilihat sama Rasulullah SAW. Oh ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya, kamu temannya setan. Begitu. Bagaimana? Dia kata temannya setan. Langsung aja memalingkan muka orang ke belakang. Dia sholat lagi. Seharusnya menyadar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan saya. Saya harus bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Bagaimana akan ibadah saya berkualitas ya Rasulullah? Mohon bimbingan ya Rasulullah. Langsung apa kata Rasulullah? Siapa yang berani bimbingan?